Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih bersama AFM Proskes. Cukup dengan melihat dan mendengar, jadi pengalaman. Masya Allah. Oke, kali ini Alhamdulillah di AFM Proskes kedatangan tamu yang tak diundang. Ingin tahu siapa beliau? Langsung saja kita bisa berkenalan. Dari mana, tujuannya apa. Tiba-tiba dengan mendadak tanpa diundang dia datang di AFM dan ada apa sebenarnya juga di AFM ini. Oke, kita sapa dengan beliau biar juga dia memperkenalkan diri, dari mana dan apa tujuannya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kang Haji, Siap. ini ceritanya dari mana? Saya perkenalkan nama dulu kali Oke, ya. siap. Saya Alvan Nasuha atau biasa teman-teman panggil di sosmed YouTube ini Bang Alvan. Bang Alvan. Saya dari Cirebon. Kang Haji Alvan. Kang Haji Alvan atau Bang Alvan. Ya, saya dari Cirebon. Saya sengaja memang Masya Allah niat hari ini untuk datang beliau Ustadz Akhyar ini. Alhamdulillah, berarti masih dipercaya. Ya, datang ke sini tidak hanya sekedar ingin belanja produk-produknya di AFM, ya, silaturahmi, ingin belanja. Yang ketiga, pengen nimba ilmu kalau kata orang Cirebon. Dan menarik nih teman-teman AFM dimanapun berada ya yang menyaksikan di channel YouTube AFM Alpha Frozen Mart. Alpha Frozen Mart. Iya. Kes. Dimanapun berada, tadi beliau sampaikan saya tidak diundang betul karena susah. Kalau kita minta jadwalnya beliau ini susah. Tamunya, Masya Allah, seluruh Nusantara. Ada kemarin dari Palangkaraya, tadi juga ada dari Sidoarjo. Saya bilang saya maksa, saya nggak mau tahu. Saya udah di toko nih, segera ke sini. Akhirnya beliau mau. Baik, teman-teman. Ini mungkin agak berbeda, Pak Akhyar, Pak Ustadz Akhyar. Biasanya tamu itu kan jadi narasumber. Iya. Nah sekarang karena saya memang suka nyeleneh, ya karena tidak diundangnya tadi, saya ingin jadi moderator dan ingin beliau ini Pak Akhyar menjadi narasumber. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Insya Allah. Iya. Kita ini ingin berbagi aja. Siap. Karena banyak teman-teman AFM, ya teman-teman Batang dan sekitarnya ini hanya tahu beliau adalah owner CEO daripada AFM atau Alpha Frozen Mart yang ada di Batang dan sekitarnya. Tapi Bang Alvan tahu sisi lain daripada beliau, sehingga ini kita ambil alih. Oke, Bang Alvan minta jadi moderatornya, beliau jadi narasumber. Tanpa ada persiapan ini. Tanpa ada persiapan, nggak apa-apa, kita tembak. Ya, kita tembak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bang Akhyar, Oke. Pertama Pak Akhyar, Pak Bos Akhyar ini saya bingung manggil beliau karena beliau Mas ini, aja lah. Mas ya, Iya. iya bolehlah. Karena Masya Allah sahabat AFM dimanapun berada, beliau ini selain CEO, owner daripada Alpha Frozen Mart, beliau juga sang motivator yang saya lihat. Dan ada sisi lain yang Bang Alvan mau buka sore hari ini ya sambil kita ngabuburit, yaitu beliau sebenarnya adalah sosok seorang ustadz. Kita kulitin sekalian. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas ya, Mas Akhyar baik ya. Oke. Mas, ini kan teman-teman ini banyak yang nggak tahu. Padahal Mas Akhyar ini nggak hanya sekedar jual sosis, nugget ataupun produk yang lainnya. Saya lebih melihat kepada sosok yang lebih dalam daripada sosok Mas Akhyar ini. Kalau saya lihat nih dalam diri Mas Akhyar ini daging semua. Padahal kurus nih badannya. Iya. Maksudnya banyak sekali ilmu yang kita bisa ambil daripada beliau, CEO dari Alpha Frozen Mart ya yang ada di Batang dan sekitarnya. Mas, langsung aja nih. Gimana? Ini kita mau langsung gali ilmunya, boleh ya? Ini Boleh, bagian daripada silakan. amal soleh dan amal jariah nih. Betul. Mas Akhyar ini buka Frozen ini dari tahun berapa nih, Mas? Saya pertama kali mengenal Frozen itu di tahun 2004. 2004. Itu 2004 baru kenal apa sudah buka AFM? Masih di satu produk olahan ikan. Satu produk olahan ikan. Baik. Terus. Wah, ini menarik kan? Mulai menarik nih. Ya pada waktu awal tahun 2003 saya sudah mengenal Frozen, tapi ngikut sama teman yang ada di Surabaya. Yaitu Mas Taufik, barangkali bisa lihat di sini channelnya Mas Taufik ya, Pak Haji Masya Allah. Taufik, Iya, di iya. Surabaya. Oke. Setelah kurang lebih sama masa dinas
ngajar ngaji di sana 1 tahun. Terus saya ikut serius ke Mas Taufik itu 2 bulan. 2 bulan ikut Ya, serius beliau ya. Setelah itu saya kenal dengan produk namanya olahan ikan yang namanya ILM. Dalam kurun waktu 2 bulan itu karena saya sering disuruh ngambil langsung ke pabriknya. Lah itu ada suatu suara atau informasi bahwasanya pabrik ILM akan buka agen atau distributor di Cirebon. Oh, dan ternyata Mas Akhyar yang bikin terkenal ILM di Cirebon. Iya. Betul ya? Betul. Oh iya, ini ILM nih kayak artis. Masya Allah. Kayak artis sinetron yang sekarang lagi ngetren tuh Mas Al ya. Iya, kalau Frozen kalau nggak pakai Sukhoi atau ILM belum lengkap. Belum lengkap. Dan itu Masya Allah Mas Akhyar yang sampai bisa sampaikan produk ILM ke Cirebon. Iya, betul. Top, Marco top. Lanjut. Tahun 2004. 2004 ya. Nah, terus kurang lebih 2004 itu saya menggeluti kurang lebih 1 tahun. Ya. Setelah 1 tahun saya pegangkan sahabat saya mengembangkan sayap sampai ke Tegal dan Batang di sini. Oh, Cirebon. Antum asli orang Lamongan. Lamongan. Iya. Tinggal di Batang. Awalnya tinggal di Cirebon. Oh, tinggal di Cirebon. Iya. Setelah Cirebon jadi, Iya, tak tinggal mengembangkan sayap sampai Batang, Pekalongan, Tegal. Haji, istimewa nih. Itu masih di tahun 2004. 2005 lah. Dan dulu dunia Frozen masih seperti apa itu? Wah, ya masih kalangan anak-anak. Artinya belum banyak ya pemain Frozen. Belum banyak. Oke. Nah, setelah itu antum ke Batang selanjutnya? Alhamdulillah di sini juga butuh berjuang lagi. Oh, Ya, banyak orang yang melihat dari sisi negatifnya karena ini produk baru, karena ini Mas Akhyar ini penampilannya tuh belum meyakinkan, sehingga mau nggak mau disitulah saya harus berjuang sendiri. Allah karim. Ya kan, artinya berjuang sendiri, mau tidak mau saya harus mencari jalan solusi. Ya. Tapi tidak patah semangat. Banyak orang yang menganggap remeh, menganggap orang itu tidak yakin tentang penampilan Mas Akhyar atau penampilan produk ini juga masih baru. Karena pada umumnya Frozen itu kan kalau sudah laku baru dicari orang. Ya, itu rata-rata. Ya, rata-rata. Kalau bukan pemain sejati begitu. Betul. Saat kita menawarkan satu produk, kebetulan Bang Alvan juga punya produk nih. Ya, Mas bisa Akhyar nanti. ya. Siap, insya Saat Allah. kita sounding ke salah satu teman-teman yang bermain di Frozen, mau nggak pasarkan produk kita? Dibilang tunggu jalan. Ya, payah berarti Betul. bukan pemain ya. Iya. Nah, sekarang nih, dulu berarti memang Mas Akhyar ini memulai dunia Frozen ini ya pegang sektor pemasaran di produk ILM. Betul. Ya, Cirebon berhasil Ya, sampai ke dibesarkan. Purwakarta, Batang, Iya, Pekalongan, Batang sampai Purwakarta untuk Pantura. Batang sampai Purwakarta. Betul. Dan itu wilayah jajahannya Mas Akhyar. Betul. Terus ada tambahan lagi. Di mana lagi? Di jalur selatan mulai dari Ciamis, Pangandaran, Banjar Pangandaran itu sampai sebagian Bandung. Oh, Parahyangan. Ya. Masya Allah. Dan sampai hari ini masih? Masih jalan. Nah, istimewa. Nah, Alhamdulillah. dan saya lihat Mas Akhyar ini benar-benar orang yang betul mengamalkan. Dulu kita belajar di SD kelas 2 itu pelajaran IPA kalau tidak salah apa biologi, bahwa tanda manusia itu berkembang, maju dan berkembang. Betul. Nah, ini Mas Akhyar saya lihat di 2001, saya nggak tahu kapan mulai. Sekaligus kita mau tanya. Nah, ini berkembang menuju menjadi seorang pengusaha. Market ini lebih polnya ya. Iya, tadinya kan mohon maaf sekedar sales market distribusi. kan, distributor ya, Ya, distributor, yang mendistribusikan satu distribusi, produk. ya. Sekarang Tapi ini komplit. komplit juga. Pada waktu tahun 2007-2008, artinya kan saya buka 2004, terus 2007-2008 itu sudah bercampur juga dengan produknya, tapi khusus di Batang dan sekitarnya. Oh, khusus Batang dan Ya, sekitarnya. artinya diperbolehkan dengan catatan tidak mengganggu Produk yang Mas Akhyar pegang. Betul, tambah bisa meningkat. Sebagai distributor. Iya, Malah tambah- meningkat. karena berdampingan. Masya Allah. Kekomplitan itu, tapi ada kendala sampai di tahun 2018. Artinya Mas Akhyar 2004 sudah punya toko di Batang. Kalau 2004 belum, 2005 baru masuk di Batang. Oke. Kan setahun di Cirebon. Terus tahun 2005 pengembangan ke Batang. Nah, tahun 2007 2008 baru punya ya di rumah, cukup di rumah. Allah. Belum punya toko. Nah, sekarang saya mau tanya. Iya. Mulai Mas Akhyar punya toko beneran ini Nah, tahun 2008. 2008. Berarti mulai tahun 2005 2018 Oh, 2018. baru kemarin. Allah. Karena- Sekarang 2021. Iya. Sudah baru 3 tahun. 2 tahun berjalan.
Oke, boleh nggak kasih bocoran buat sahabat Boleh, AFM silakan. dimanapun berada? Punya Siap. berapa toko sekarang? Sekarang baru 7 dan mau ke 8 untuk Ya. minggu ke depan. Mohon doa restunya aja. Ya Allah, Semoga kita bisa doakan. menjadikan bermanfaat Amin. untuk orang banyak. Amin Allah ya sahil, amin amin Ya. amin. Bang, Iya. Mas, ini Bang terus. Ingatnya Bang Alvan terus. Mas, dari 7 toko Ya. bisa mempekerjakan berapa orang? Alhamdulillah sekarang kurang lebih 65 lebih 65. tim ya AFM. Saat pandemi juga ada sempat buka. Tambah karyawan. Aji, ini keren. Iya, tapi pada waktu tahun 2020 Ha-ha. itu saya sudah bisa menambah sampai saat ini tuh hampir 15-20 karyawan. Setelah pandemi? Iya. Masa-masa pandemi? Betul. Artinya selalu bertambah dan bertambah. Ya Rob, Masya Allah. Artinya nih Mas Akhyar ini adalah orang yang mengalahkan sebuah teori Iya. bahwa saat pandemi COVID-19 ini dunia sakit, termasuk Iya, betul. Indonesia. Iya. Banyak orang dirumahkan, di PHK, Iya. dagang merugi, tapi justru Mas Akhyar menjawab itu semua dengan sebuah bukti. Iya. Wah, keren. Karena saya meyakini dengan sebuah kalimat kita harus selalu berhusnuzon billah. Wah, ini udah ngeri. Kalau dari sahabat motivator Facebook ya kalau nggak salah itu mengatakan orang sukses itu kelebihan cara, Ha-ha. orang gagal itu kelebihan alasan. Oke, orang sukses kelebihan cara, Orang gagal kelebihan kelebihan alasan. alasan. Banyak alasan, berarti. Betul. Makanya aku juga selalu mendoktrin ke teman-teman, Siap. ke tim, ke anak saya, keluarga saya, jangan sekali-kali kita itu mempunyai pemikiran negatif, Oke. apalagi sampai terucap. Itu termasuk racun tanpa sadar di diri kita. Contoh, wah hujan, wah COVID mas, Ya, wah nggak punya uang, ya. wah nggak punya ini. Ah, Itu termasuk tanpa sadar adalah racun buat kita. racun. Iya, Yang artinya terus racun ya. itu membuat kita tidak semangat. Ah, oke. Harusnya apa? Bagaimana caranya, jalan solusinya. Selalu mencari celah. Jadi jangan sampai terucap karena Allah itu bersama dengan perasaannya Ya, seorang hamba. Mas Akhyar, Gal- dari Siap. 7 dan 8 mau buka insya Allah Iya. waktu dekat ini, sahabat AFM mohon doakan semua ya agar Allah mudahkan beliau nih dalam Amin. rencana buka tokonya. Ya. Kalau boleh tahu bocoran berapa omset 1 bulan dari semua toko yang ada. Tadi kan karyawan sudah dibuka nih, nggak apa-apa. Artinya biar teman-teman yang menyaksikan ya podcast kita sore hari ini termotivasi untuk lari Ya, jadi intinya pemenang cukup sejati. Cukup ya? Cukup. 2 Artinya miliar, 3 miliar, 4 miliar. Cukup untuk membiayai tim kurang lebih 65 tim Ya. dan masih ada sisa lah. Masya Allah. Ya kan? Ya kan? Masya Allah. Karena gini, contoh kecil ya, saya memberikan tip. Ah, Kita seorang pengusaha itu Ya. bukan sekedar untuk melayani. Sekali Boleh lagi. melayani itu harus bisa. ya, Tapi yang paling pokok adalah memutarkan uang. memutarkan uang. Iya. Jadi cukup bukan sekedar bisa melayani. Silakan Bu, Bapak silakan. Mau nyari apa? Mau nyari produk apa? Ah. Mau dikonsumsi sendiri apa mau dijual lagi? Ah. Enggak sekedar itu. Ya, Tapi bagaimana memutarkan uang? Siap. Aku punya modal uang 100 juta, bagaimana bisa bertambah dan bertambah? Itulah namanya seorang pengusaha. siap. Dan saya lihat, saya berkunjung ke Mas Akhyar ini, Masya Allah banyak sekali quotes ya. Ada Iya. satu quotes yang melekat, nanti ya saya akan bacakan nanti di akhir pertemuan ini. Boleh. Di situ saya lihat ada Jack Ma, ada Boleh. Max siapa itu? Cek Bob Sadino juga Bob ada. Sadino. Sebenarnya Iya. dari perjalanan karir suksesnya Mas Akhyar ini, Iya. siapa di belakang itu? Yang jelas banyak mas. Banyak ya? Banyak. Karena gini, saya sedikit juga memberikan pengertian kepada semua sedulur FM. Orang sukses itu banyak faktor. Banyak faktor. Pertama adalah karena ridho Allah, karena orang tua, Masya Allah. karena keluarga, karena saudara, karena tetangga. Ya. Dengan kecil saja, orang tetangga kita, teman kita, atau orang yang tidak kenal kita, melihat dengan kebaikan kita, dengan dia mengatakan, semoga mudah-mudahan lancar barokah mas, sukses selalu mas. Doa itu. Doa itu jangan sembarangan itu ya. Mahal itu ya. Iya, tapi kan berbuat sekecil apapun, kalau orang itu apalagi seperti orang tua, orang yang dianiaya, kita memberikan sesuatu pada orang yang berhak diberi, artinya benar-benar orang membutuhkan. Doa mas. Betul, Masya Allah. Jadi bukan persis atau serta-merta ini karena kecerdasan saya, tidak. Saya cuma bisa menggunakan. Allah. Saya ingin bersyukur secara kaulun wa fi'lun. Masya Ucapan dan perbuatan. Masya Ya kan? Allah. Ya, tidak hanya kaul, Iya, bukan sekedar ucapan, tapi perbuatan juga. Oke. Contoh, sekedar saya memberikan jelasan. ha. Mohon maaf. Ya, Di depan saya katakanlah ada sebuah minuman. ya.
tangan saya diikat di belakang, katakanlah di borgol. Ya. Nah, terus bagaimana caranya saya minum atau ada makanan di depan itu? Otomatis saya pakai mulut toh, Mas? Dalam keadaan tangan terborgol. Iya. Iya, otomatis Betul pakai kan? mulut, betul. Oke. Nah, otomatis saya memakan pakai mulut. Betul. Tapi kalau di saat tangan saya ini terbuka, Ya. tidak diikat tanpa ada, artinya tanpa apa namanya, tidak di, intinya bebas lah. Tidak tersandra lah ya. Iya. Oke. Terus ada makanan dan minuman. Terus saya kalau makan pakai mulut saya etis nggak? Pantas nggak? Iya betul, tidak etis. Ngambil makanan pakai langsung pakai mulut nggak etis. Ya. Iya. Karena tangan Ada. ada. Betul. Disinilah letak Allah memberikan kecerdasan otak kita sama hati kita. Yuk kita putar. Oke. Gitu loh. Yuk kita gunakan untuk mencari sebuah ide gitu loh maksud Ya, saya. ini menurut saya, Bang Alvan tadi perhatikan bagi Mas Akhyar ini sukses ini hal yang sangat mudah dan sederhana. Iya, karena ridho Allah. Karena ridho Allah, Mas. Coba Iya. dong kasih motivasi ini untuk teman-teman AFM dan siapapun nih, Iya. teman-teman muda-mudi yang ingin sukses. Sebenarnya sukses itu gampang apa susah sih, Mas? Bagi saya mudah. Coba, Mas. Apa Oke. kiatnya? Satu, Ha-ha. ilmu dunia itu tidak ada yang sulit. Ilmu dunia tidak yang sulit. Karena ilmu dunia itu tampak. Selagi kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, Ya. pasti ada jalan. Oke. Yang sulit adalah ilmu agama. Ilmu agama. Karena butuh kepercayaan tanpa kita bisa lihat. Ah, Benar kan? Benar. Nah, makanya dunia itu mudah. Asalkan kuncinya satu. Apa itu? Benar-benar kita sungguh-sungguh untuk mempelajari, ikhtiar, Ah. benar-benar usaha, tunjukkan komitmu kalau kamu itu mau berusaha, maju Jada pantang mundur. wajada. Iya. Wah, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Betul. Makanya kalau Mas Ayar bilang itu Ah. hidup itu harus cari masalah. Hidup cari masalah. Iyalah. Kah, banyak orang lari karena masalah nih, Mas. Loh, ya kan? Ah. Beda dengan cari-cari masalah. Bedanya orang sukses dengan Ya orang kan? sukses nih. Iya, Ya iya. kan? Ini Kalau cari-cari masalah berarti cari gara-gara. cari masalah cari gara-gara. Iya, kalau cari masalah beda. Ah. Ya, perbedaannya gini, cari masalah sama cari-cari masalah. Sama cari-cari masalah. Ya kan? Oke, betul. Kalau cari masalah berarti orang itu kita mau action. Kalau cari-cari masalah songong berarti Nana. Iya, betul lah, ya kan? betul. Masalah Ya luar kan? biasa nih. Cari masalah itu berarti Oke. kita berani melangkah, Mas. Mau melakukan, mau action, mau mencoba. Setelah kita mencoba, mohon maaf, Allah nggak diam juga. Loh. Wong sukses itu berproses. Pasti kita menghadapi cobaan, Allah. tantangan. Masya Nah, Allah. bagaimana tantangan itu kita bisa selesaikan? Ya. Hadapi. Ya. Karena secerdas apapun orang itu tetap akan melakukan suatu kesalahan. Suatu kesalahan ya. Tapi bagaimana cara dia bisa menghadapinya dengan bijaksana? Artinya apa? Sebenarnya cobaan itu ada tantangan. Cobaan adalah tantangan. Iya. Ya. Ada cobaan kita melangkah satu Ya. langkah, Mas. Ya. Terus ada cobaan lah. Cobaan itu jangan dihindari. Ya. Tapi dihadapi. Bagaimana Hadapi. cara solusinya? Ini Jalan malah keluar. putar balik. Loh, iya Wah. kebanyakan kan itu. Sayangnya Kacau. itu sayang banget. Sayang. Iya, Padahal padahal setelah itu terlewati, betul. tinggal suksesnya. Iya, sampai pernah di dalam hadis diceritakan sampai Allah itu tertawa kepada seorang hamba yang mana hampir-hampir saja Allah itu mendatangkan pertolongan. Kalau Allah itu digambarkan sebagai wujud yang Iya. terjat ya, jadi tertawa, gitu. ya. Tertawa. Allah. Karena apa? Karena apa? Seorang hamba itu menghadapi cobaan, masalah, dia sudah bersabar, Ya. terus tinggal sedikit aja dia putus asa. Allah tertawa. Padahal hampir mau diberikan pertolongan Ya, itu. dikit lagi. Iya, makanya kesabaran itu juga tidak ada batas. Yang penting kita selalu ikhtiar dan usaha. Ikhtiar, usaha, sabar, mau proses ya. Iya, jujur, telaten, sabar, ulet tidak bisa diucapkan dengan sebuah kalimat, tapi dengan bukti perjalanan waktu yang Masya menjawab. Allah, luar biasa. Ya, betul. Sahabat AFM dimanapun berada kan, Bang Alvan bilang apa? Gak rugi nih Bang Alvan jauh-jauh dari Cirebon kejar beliau, maksa ya kayak songong juga kan. Kita gak bikin janji segala macam. Karena kalau bikin janji susah. Mas Ayar, Alvan Jarum nih. super sebabnya, Mas. Apa tuh jarum super? Jarang di rumah suka pergi. Jarang di rumah suka pergi. Iya, kadang di sini tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada Iya, sesuatu betul. yang perlu kita kerjakan kan Betul, gitu. betul. Oke, bagi sahabat AFM setia dimanapun berada ya. Jadi nanti kalau pas nanti belanja ya, belanja ke AFM, jangan hanya sekedar cari sosis, cari nugget, cari Mas Akhyarnya di mana. Boleh. Minta ilmunya. Siap. Jangan sampai ilmunya kita bawa semua ke Cirebon nih. Mana orang Batangnya ya. Dan terakhir ya kita Oke. mau pisah nih karena Oke, kita siap. mau ada agenda yang lain sahabat Iya. semua. Kita membacakan satu quotes yang memang melekat dari di jiwanya Mas Akhyar.
yang bunyinya adalah jangan sampai aku mati, kata beliau Mas Akhyar, bersama ilmuku. Jangan sampai aku mati bersama pengalamanku. Tapi aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Amal perbuatanku. Usaha kita ditiru, rezeki tidak bisa ditiru. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Oke, Mas Akhyar. sama-sama. Sehat selalu, terus Amin. menjadi sosok yang manfaat ya untuk banyak orang. Betul. Untuk istri, anak-anak dan juga orang-orang sekitar. Luar biasa. Ya, Masya Allah lah. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita Amin. tunggu di Cirebon nih Mas. Insya Allah. Ya, pun kalau di Cirebon saya tetap moderator. Oke, siap. Mas Akhyar sebagai guru saya yang ada di Batang ini sebagai narasumber. Sharing. Oke ya. Oke. Makasih banyak. Itu aja sahabat. Barangkali kata terakhir ada yang Oke, disampaikan. siap. Terima kasih Kang Haji Alvan. Siap, sama-sama. Dengan mohon maaf tak sebut tamu tak diundang, ini mohon maafnya loh ini. Apa, memang begitu nyatanya kita nggak ada janji. Iya betul lah. Ini terima kasih atas kedatangannya, yang mana saya punya keyakinan yang sangat kuat. Amin. Namanya seorang tamu itu pasti membawa rezeki. Ya, pasti ini amin, pasti. amin, ya Allah. Tapi kita tidak tahu Allah lah yang mengatur rezeki itu akan datang dari mana. Tapi yang paling pokok seorang tamu itu membawa sebuah rezeki. Ya, Rob. Ya kan? Alhamdulillah, Nah, amin, amin, tapi bukan tidak bisa, tapi yang mendatangkan rezeki itu Allah. Artinya Ya. itu nggak serta-merta rezeki itu yang membawa seorang tamu, Betul. tapi membawa aura rezeki. Rezeki. Dan Bang Alvan pastikan, nih Bang Alvan sudah dapat rezekinya. Ya. Banyak ilmu yang dapat dari Mas Oke. Akhyar. Oke, terima kasih. Ya. Dan sedikit untuk sedulur FM di mana saja berada, alhamdulillah dengan kedatangan. Terima kasih Sama-sama, Kang Haji Alvan ya. sama-sama. Jangan kapok loh ya. Udah, kita sudah. Ya, oke. Kita sudah. Karena disinilah Mas Akhyar ingin jadi orang bermanfaat. Masya Mas Allah. Akhyar tidak ingin jadi orang baik, Masya Allah. tapi ingin jadi orang yang bermanfaat. Amin. Ya Karena orang bermanfaat itu konotasinya adalah untuk diri sendiri. Ya. Kalau orang bermanfaat itu untuk orang lain. lain. Ya Allah. Bila ada kurang lebihnya dalam apa saya menyampaikan, dalam tutur kata saya, ya saya mohon maaf untuk Bang Haji Alvan dan untuk sedulur FM di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini bisa menjadi suatu kemanfaatan. Amin, ya Rabb. Karena cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Masya Allah. Tapi Melihat lebih dan baik pengalaman. Lebih baik melihat dan mendengar hasilnya beda. apa itu? Berarti harus datang. Harus datang. Iya, Oke, karena pada datang melihat dan semua. mendengar hasilnya beda. Beda. Iya, Betul. betul. Harus datang, Ya, sahabat oke. semua ya. Tapi itu tadi jangan lupa Apa tuh? calling dulu, ya kan? Jangan Iyalah. kayak Bang Alvan. Betul. Bang Alvan nih, saya udah di toko. Ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman sedulur FM di mana saja berada, jangan lupa tombol subscribe, Ya. like, komen, Ya. loncengnya, Ya. biar kita selalu bisa mengikuti perjalannya channel Alfa Prosenmat. Masya Allah. Oke, terima kasih. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.